Selamat hari luar biasa, satu jiwa bagi negara. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini Sabtu 5 Februari 22, saya berbagi pengalaman mengenai olah tubuh atau melatih pakem-pakem untuk mensinkronisasikan antara gerak tangan dengan posisi jangkar, atau boleh dikatakan melatih otot pada pinggang, pinggul, lengan, bahu, termasuk juga otot paha dan tumit. Jadi semua gerakan yang saya rangkai seperti ini adalah hanya suatu inovatif atau suatu kreasi untuk berbagi pengalaman. Ketika berolahraga di usia lanjut ya, kita dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ataupun dengan mengolah tangan, asalkan secara bentuk atau pakem antara posisi tangan dengan posisi jangkar di bawah itu simetris. Nah, dengan demikian pada akhirnya seperti contoh ketika kita akan melakukan gerakan salah satu jangkar berbentuk 90 derajat seperti kanan ini, dan yang di kiri adalah berbentuk lurus. Ketika mengolah atau bergerak seperti sekarang, hanya bertahan sekian detik saja, ini akan terasa sekali otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga otot-otot pada kaki. Gerakan olahraga seperti ini sebenarnya kelihatannya simpel, akan tetapi kalau dipraktekkan dengan posisi sekarang ini, salah satu kaki dibentuk 90 derajat dan satu ditambah dengan olahan tangan, itu cukup lumayan. Jadi kalau belum terbiasa, otot-otot akan menjadi pegal. Nah, posisi tangan kita bisa olah gerakannya dari arah depan ke samping dan juga dari bawah. Ini salah satu pakem yang saya coba bawakan dari awal. Saat posisi kaki salah satu 90 derajat dan satu lurus ditambah dengan posisi tangan, alangkah baik ataupun enak dilihat sama orang lain ketika menontonnya, ataupun ketika kita akan membawakan alur gerakan tangan tersebut ditambahkan dengan pakem-pakem seperti salah satu contoh gerakan ini. Banyak hal teman-teman. Jadi posisi tangan bisa kita taruh seperti sekarang, kita makan tenaga sedikit saja, dan selanjutnya dilakukan gerakan kapan kita bergerak dengan cepat, kapan melakukan gerakan pelan. Nah, gerakan turun sedikit saja, kalau kita perhatikan tadi, ini adalah merupakan gerakan pertahanan. Nah, sekarang saya tambahkan dengan gerakan sedikit angkat kaki. Nah, gerakan dari atas, nah turun seperti sekarang ini cukup membuat atau ketika orang lain melihatnya ini ada satu gerakan yang kecil ataupun pelan, namun dia akan kelihatannya simetris. Posisi ketika akan merundukkan tubuh sedikit saja dilakukan tambah olahan. Jadi gerakan pelan, nah kapan harus pelan dan kapan harus cepat, itu tergantung dari situasi dan kondisi saat kita memainkan gerakan tangan, baik ke depan, ke samping, ke kiri, ke bawah, dan lain sebagainya. Jadi dengan posisi 8 penjuru tersebut kita bisa lakukan olahan. Nah, ini adalah salah satu contoh kita bisa peragakan dengan tambahan, dan kalaupun itu sudah posisi jangkar termasuk juga tangan simetris, akan tetapi dari posisi pandangan ini juga sangat akan mempengaruhi seperti kita menari. Memang saya sebenarnya bukan talent ataupun ahli dalam hal menari, tetapi karena untuk gerak-gerakan seperti sekarang saya dari cukup lama, artinya dari SMP sampai seusia 60 tahun sekarang ini senang melakukan olahraga yang ringan, namun manfaat yang saya rasakan atau yang rasakan setelah melakukan gerak-gerakan ini ya cukup lumayan. Jadi otot-otot akan menjadi pegal, termasuk juga tanpa disadari, hanya sifatnya atau konsepnya adalah menari, akhirnya secara otomatis otot kita akan terlatih. Jadi elastisitas antara satu otot dengan otot yang lain itu tanpa kita sengaja membentuk gerakan-gerakan seperti olahraga lazimnya senam, namun ini lebih terfokus dengan kita menari. Nah, sekarang saya kembali fokus ke gerakannya. Jadi pakem antara kita menoleh dan menempatkan posisi tangan ditambah dengan gerakan sekarang. Nah, saya ulang videonya, saya edit sedikit. Ini gerakan dengan mempertahankan jangkar salah satu 90 derajat dan satu lurus, ditambah dengan sedikit elokan daripada gerakan pinggang pinggul tersebut. Ini akan menjadi sesuatu hal kalau kita gunakan pada gerakan tendangan samsat, termasuk ini
menjadikan puin. Jadi puin tenaga secara otomatis akan terlontarkan melalui gerakan lekukan seperti tersebut yang telah lewat. Nah, sekarang dengan gerakan pelan saya tambahkan tenaga di tangan sedikit saja untuk menambah variasi. Nah, pengolahan tangan baik ke atas, ke bawah, dan semuanya tersebut tergantung dari situasi dan kondisi. Pada posisi sekarang dengan jangkar 90 derajat sedikit direndahkan dan posisi salah satu kaki benar-benar lurus, itu akan membuat otot-otot menjadi pegal. Nah, gerakan meliuk-liuk ataupun sedikit melekuk ini adalah suatu variasi yang kita ciptakan. Nah, setiap orang mempunyai satu cara atau talent menggerakkan lengan, menggerakkan pinggang, pinggul, termasuk juga otot-otot pada pergelangan tangan, bahu, leher, semuanya termasuk tolehan. Nah, ketika akan melakukan gerakan seperti sekarang, tambahkanlah sedikit gerakan yang tadi awalnya saya atau yang lakukan dengan gerakan pelan. Ketika hentakan atau keinginan kita ditambahkan dengan gerakan cepat, ya bisa-bisa saja. Ini membuat kapan melakukan gerakan cepat dan kapan lambat tergantung jadi situasi dan kondisi pikiran ataupun penyatuan antara gerak dan pikiran menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita coba tambahkan dengan salah satu posisi kaki lagi yang di depan kita tekukkan, namun ujung kaki ada di atas tanah. Nah, salah satu lurus. Nah, gerakan ringan kalau kita perhatikan ini memang simpel, namun kalau dipraktekkan ya cukup lumayan. Pinggang, pinggul, ini tarikan tenaga sedikit saja dari kaki kiri menuju ke arah belakang dan membentuk posisi seperti sekarang ini. Jadi akan benar-benar terasa sekali otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul, termasuk juga di pergelangan tangan. Nah, variasi-variasi dari semua gerakan yang penting pakem, tolehan, dan termasuk juga peletakan tangan, kapan harus melekukkan badan, dan lain sebagainya tersebut akan menjadi suatu keasikan. Nah, sekarang kalau kita lihat lekukan dengan pelan tadi menambah, jadi gerakannya akan menambah lebih indah kelihatannya setelah ditambahkan dengan posisi jangkar, termasuk juga peletakan tangan. Dan tidak kalah pentingnya juga apa yang saya jelaskan, narasikan di depan adalah posisi gerakan atau tolehan di areal muka kita. Nah, variasi gerakan ini akan keluar begitu saja, atau dia akan bergerak secara alami, secara alam. Karena kenapa demikian teman-teman? Karena keelastisan otot antara otot-otot di tangan termasuk juga di kaki, sepertinya dia akan berlomba. Saat kita mengolah tangan atau otot di tangan, otomatis posisi kaki atau otot di kaki seolah dia akan ingin ikut melakukan andil. Pada akhirnya gerakan seperti sekarang ini sebenarnya gerakan keluar begitu saja. Tangan kita julurkan, otomatis posisi kaki dia ingin juga ikut memberikan andil. Nah, kalau gerakan sekarang, videonya saya perdekat lagi. Inilah tambahan tenaga sedikit saja untuk mempercepat kondisi ataupun suhu tubuh kita akan menjadi panas. Gerakan dengan merendah, gerakan memasang jangkar dengan peragaan ini cukup membuat otot akan menjadi pegal, sehingga olahraga di usia lanjut termasuk juga anak-anak muda kebiasaan untuk mengolah otot dari usia muda sampai di usia seperti saya. Nah, semoga juga ada manfaatnya. Saya sudah berumur 60 tahun, akan tetapi dengan waktu jeda sekarang 5 menit, 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit, saya lakukan gerak-gerakan ini cukup membuat suhu tubuh menjadi panas di usia-usia lanjut. Sering saya katakan di channel YouTube yang sangat sederhana, hanya menggunakan HP dan ditambah edit yang sedikit menambahkan suara, narasi. Akhirnya saya mempunyai suatu dokumen pada setiap momen. Ini semuanya tujuan dari channel yang saya buat pada YouTube, di sosial media seperti Facebook, Instagram, tidak lain hanya memotivasi, berbagi sesuatu hal yang menurut saya adalah positif, memberikan dorongan kepada teman-teman kerabat semeton yang ingin berolahraga, kira-kira olahraga apa yang cocok dilakukan di usia lanjut, termasuk juga tidak menutup kemungkinan pada adik-adik semeton kita yang usia muda. Kalau dari usia kecil, muda, dan sampai umur lanjut, otot-otot
paling tidak dilakukan satu gerakan yang simetris, yang elastisitasnya. Nah, Stungkara bahasanya kita adalah ketika bangun pagi dan akhirnya setelah otot dapat berkontribusi atau berinteraksi di antara satu otot dengan otot yang lainnya, tentu harapan untuk melakukan aktivitas dari bangun pagi sampai siang, sore, termasuk juga sebelum menjelang tidur lebih lincah, lebih agresif, atau bahasanya kita paling tidak sehat walafiat. Nah, sekarang tambahan terakhir ini adalah saya tambahkan tenaga. Sering saya juga post di channel YouTube saya terobosan. Jadi terobosan merupakan dari napas liba pusar sedikit saja dan tahan sebentar saja. Selanjutnya dilakukan olahan baik ke depan, ke belakang, ke samping, kiri, kanan, manapun arah yang kita mau tuju. Nah, gerak-gerakan tadi sebenarnya sangat simpel, sekali lagi hanya diperlukan keinginan, tekad, dan juga niat yang kuat untuk berolahraga sepertinya kita menari. Nah, sekarang di menit, sekarang saya lihat di HP 11 menit 5 detik. Saya sudah cukup melakukan gerak-gerakan kayak tadi. Ya sebenarnya bukan 11 menit karena tadi saya putar ada sedikit lambat, termasuk juga ada beberapa gerakan saya duplikasi untuk memperjelas gerakan yang dapat dilihat oleh Semeton ataupun teman-teman. Nah, cukup lumayan teman-teman kalau saya perhatikan dengan gerakan kurang lebih 8 menitan tadi ditambah dengan tenaga sedikit, akhirnya suhu tubuh sudah mulai panas di pagi hari. Sekitar jam 9 pagi saya melakukan olahraga yang menurut hemat saya adalah senang berbagi sesuatu hal positif. Ini saya perlihatkan, jadi tangan habis melakukan terobosan, termasuk juga keringat sudah kelihatan mulai membasah di tubuh. Kalau ini saya istirahat sebentar, buka baju 5 menit dari akhir olahraga ini, otomatis keringat akan mulai membasahi tubuh baik di leher, di dada, termasuk juga di punggung. Nah, tambahan sekarang kalau teman-teman untuk melakukan gerakan seperti tadi dan masih ada sisa waktu, saya sering juga melakukan gerakan seperti sekarang ini untuk melatih otot-otot pada pinggang, pinggul, tumit. Yang penting adalah posisi kaki di tanah tidak sepenuhnya tapak kaki, namun kita jinjit. Dapat diperhatikan tangan saya menunjuk di bawah, yang menyentuh ke tanah itu ujung tapak kaki kanan dan ujung tapak kaki kiri. Lakukan gerakan jaga keseimbangan pertama seperti naik turun sekarang. Olahraga yang naik turun dengan gerakan dengan posisi kaki seperti sekarang ini, kembali lagi saya katakan semua gerakannya simpel, akan tetapi diperlukan suatu kesabaran. Hanya untuk melakukan gerakan naik turun sedikit saja, otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga kondisi seperti sekarang, kalau belum terbiasa, hal ini otomatis akan tidak seimbang. Bisa kita condong ke depan ataupun ke belakang. Kalau posisi tadi kita sudah dapatkan secara seimbang, kalau masih ada sisa waktu, artinya ada tenaga setelah melakukan gerak-gerakan tadi, kita bisa lakukan gerakan tambahan tenaga sedikit saja pada tangan, kemudian lakukan olahan baik ke depan, ke samping, ke kiri, kemanapun keinginan kita sesuai dengan pikiran atau kondisi kita. Nah, sekarang ini udah saya tambahkan tenaga tangan sedikit saja dan akhirnya dilakukan olahan dengan tetap memperhatikan posisi kaki di bawah, tidak boleh tapak. Nah, kenapa demikian tidak boleh tapak? Karena ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan membiasakan diri di otot-otot pinggang, pinggul. Biasanya di usia lanjut kalau kita sudah mungkin di atas 45, 50, apalagi sampai 60-an, kalau tidak terbiasa menjaga keseimbangan pada otot-otot kaki, pinggang, pinggul dengan kondisi jongkok, mungkin 2 menit 3 menit saja sudah akan terasa sempoyongan. Nah, ini saya dapatkan atau saya gali, artinya dari bujang sampai seumuran 60 sekarang ini. Nah, sekarang saya tambahkan lagi gerakan ini adalah sangat bagus menurut pengalaman saya, karena maaf saya membelakangi. Ini kondisi seperti sekarang, ujung kaki tetap di atas tanah, artinya tapak kaki yang terutama di paling belakang, teman-teman dapat perhatikan ini adalah tidak sepenuhnya menyentuh. Lakukan gerakan secara pelan-pelan naik turun, dan hitungan mungkin 10 kalau belum biasa. Kalau saya sudah mungkin 50 sampai 100-an dengan angkatan sekali posisi ini sudah terbiasa, karena otot antara paha, pinggang, pinggul, dan terutama adalah otot yang saya pegang dengan tangan itu cukup lumayan, akan menjadi pegal
Jadi kondisi seperti sekarang bagus untuk menghilangkan sakit pinggang dan beberapa kali saya sering kita praktekkan. Nah demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi semua ini adalah hanya untuk berbagi salam sehat.